dibentuk satu panitia, bahasanya apa? Panitia atau pengurus lah. Satu pengurus yang fungsinya adalah untuk membenarkan dan mengajarkan tata cara wudhu yang benar. Ini selama ini belum pernah saya lihat. Ini pun bolak-balik kalau aturaken. Piye carane sing jenenge nang masjid iku, Pak, nang musola iku. Kalau di masjid, di musola ada marbot, bagian pembersih, bagian itu semuanya ada. Bagian penata shaf ono, sing gurung ono mek siji. Bagian mulangi wudhu, bagian benerno wudhu. Iki ora kalah gede ganjarane. Orang bersihani masjid ngenai gampang, barang katok. Tapi lek benakno wudune wong-wong supaya bener, ganjarane gede. Tapi wingi nggih sampun kula aturaken, ngene iki ya balik maneh nang danane masjid. Ana masjid iku ya isok lengkap, isok rukun guyub ya lek duwe dana. Yang nomor 2, dana itu ya kudu teko awakmu dhewe iku. Aja lali ngaji. Tak kira iki nggih aku nih Gus Wais. Ternyata nggih aja lali ngaji aku. Yes, lanjut. Jadi atau ya kula ya sering matur to ya. Atau awak-awakmu iki berusaha untuk menjadi wong sing benerno wudu nang masjid. Penting Pak, terutama anak-anak kecil itu. Sewering saya lihat wudune gak tepak. Niku Masya Allah, padahal yang namanya wudu sering kula aturaken al wudu'u miftahus sholah. Yang namanya wudu itu merupakan kunci daripada sholat. Faman la wudu alahu la sholat alahu. Kalau orang itu nggak punya wudu ya berarti sama halnya nggak punya sholat. Bahkan lebih luas dari itu kemarin sampun kula bahas. Sekarang tinggal ini caranya. Tartib. Syaratnya itu tartib. Harus urut. Kalau nggak urut nggak sah. Cuma yang nggak sah itu ketika yang tidak urut. Kalau nggak urut itu jangan sampai ada anggapan bahwa yang tidak sah itu mulai dari awal. Tapi yang nggak dihukumi nggak sah itu dimulai dari yang tidak urut. Contoh. Ono wong ngertine iku urutane iku mek basuh muka tangan. Mari tangan dekne langsung sikil, mari sikil marono sirah. Maka kalau seperti ini, basuhan muka sudah dianggap sah. Basuhan tangan juga sudah dianggap sah. Yang tidak sah itu mulai dari kaki dan juga ini kepala tadi karena tidak urut. Tinggal sampean mengurutkan. Makanya satu contoh saja bahwa tidak harus memulai dari awal. Tapi yang sudah sesuai urutan itu dianggap sah, yang nggak sesuai dengan urutan baru itu yang tidak sah. Kita contohkan semisal kita itu wudhu kok kebetulan di tangannya ada apa iki jenenge setipo, cat, ya. Itu tidak harus mulai wudhu dari awal, tapi cukup melanjutkan saja. Mari tadi sudah langsung kemudian tangan, kaki. Kalau perlu, kalau semisal yang tadi ada catnya cuma tok bagian kiri ini tok, ya berarti itu yang wajib kamu hilangkan, kemudian kamu basuh. Kan langsung kepala, kemudian telinga, kemudian kaki langsung. Orang wajib mengulangi dari awal. Wes itu maknanya tartib. Lah, makna tartib itu maknanya adalah wat'u kulli syai'in fi martabatihi wa mahallihi. Lil ittiba'i, alasannya semua itu adalah untuk mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Lil ittiba' ngene iki kan kamu tak sebut nang ini ya. Gayanya para ulama di dalam mengarang kitab fikih niku ngeten. Pada zaman dahulu ulama-ulama fikih itu kalau mengarang fikih itu disertakan dengan dalil Al-Qur'an dan juga hadisnya. Para ulama-ulama fikih-fikihnya ulama-ulama zaman terdahulu itu setiap pembahasan fikih pasti ada pembahasan Al-Qur'an dan juga hadisnya sebagai referensi atau tendensi pengambilan hukum istimbatnya ini. Lah, cuma
para ulama ini kan pinter. Maksudnya bisa menyesuaikan dengan audien orang-orang akhir zaman. Seiring dengan bahasa kasarannya ngomong ya, kemunduran semangatnya orang-orang zaman akhir ini, para ulama akhirnya wis Quran ambek hadisnya diilangi ae. Tinggal disisakan konsepnya saja. Kayak fikih, kayak ini kayak Fathul Mu'in ini. Yang tersisakan hanya sekedar keterangannya saja, konsepnya saja. Jadi jombo kira, lho iki nek Quran ora hadis Wahabi ngono kuwi, Pak. Ngarani lek kapan fikihnya kita itu tidak bertendensi kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Oh, dengan enaknya, dengan PD-nya mereka mengucapkan bahwa kenapa harus belajar kepada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i? Harusnya kan mengikuti langsung ke Al-Qur'an dan juga sunnah. Wah, segi luput ngono kuwi, Pak. Kleru. Sampeyan lihat kitab-kitabnya para ulama zaman dahulu, contoh yang ada Al-Qur'an dan juga hadisnya, yaitu kitab Muhadzab yang disarai oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Majmu'. Wah, di situ komplit. Setiap pembahasan pasti ada Al-Qur'annya. Setiap pembahasan pasti ada hadisnya. Dan nang kita Fathul Mu'in, paling ya tendensinya lil ittiba'i gitu-gitu tok. Diringkas karena menyesuaikan casingnya awak-awak dhewe ini. Casing-casingnya Faruk ini. Bahkan kalau dawanya Mbah Fadl As-Senori Tuban di dalam kitabnya Durrul Farid, beliau itu mengomentari kita-kita para santri-santri akhir zaman ini, bahwa kalau santri-santri zaman terdahulu iku fikih dengan Al-Qur'an dan juga hadisnya semangat. Bahkan fikih yang berjus-jus, kitab berjus-jus, itu masih besar semangatnya untuk menghatamkan. Masih ya sampai 10 juz. Ulama-ulama zaman biyen semangat hatam temenan. Kemudian para ulama melihat bahwa himmahnya orang-orang zaman sekarang itu sudah menciut, sudah mengecil. Akhirnya para ulama mengarangkan kitab yang namanya Mukhtasar. Mukhtasar itu maknanya kitab-kitab ringkasan. Lah mongko awak dhewe iki lek biyen kitab-kitab Mukhtasar si akeh sing hatam. Lah nek awak dhewe Mukhtasar lho, Pak. Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Iki kena dihitung awak dhewe hatam apa ora nih. Padahal tujuannya para ulama mengikhtisorkan kitab-kitab terbesar itu agar kita iso menguasai semua bab. Tambah diikhtisor nih, semangatnya tambah turun maneh, ora kata maneh. Ini udah Mbah Fadl As-Senori, Syekh Mbah Fadl As-Senori At-Tubani dalam kitab Ad-Durrul Farid. Maka orang-orang sekarang Fathul Qorib ora hatam. Mau jawab Fathul Qorib sing luwih misor maneh, mabadik fikih lho, kurang cilik piye. Dijak ngaji mabadik di kitab Sulam nih, mbuh-mbuhan katam apa ora. Safinah ya Bu, Kasyifah bumbuan katam apa ora. Ini koreksi dari beliau, ini bukan koreksi dari saya. Ini koreksi daripada Fadl As-Senori dalam kitab Ad-Durrul Farid. Nah, ini lil ittibai, karena wajibnya tartib itu karena mengikuti terhadap Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pernah wudhu kecuali pasti dalam keadaan urut. Tidak pernah kecuali dalam keadaan urut. Ya. Sama seperti halnya dalam bab haji. Dalam bab haji itu suatu ketika Kanjeng Nabi itu ditanyai oleh para sahabat, ana bada'u bis-Shafa awil Marwah. Wahai baginda Nabi, kita ini lebih memulai bukit Safa terlebih dahulu atau menggunakan atau ke gunung Marwah terlebih dahulu. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, ibda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Ibda'u, mulailah kalian semua. Bima bada, dengan perkara yang Allah Ta'ala memulai dengan perkara tersebut. Kita lihat di dalam Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'annya kan sudah disebutkan dalam itu kan juga sudah disebutkan sesuai dengan dalam Al-Qur'annya itu bagaimana. Maka sama, sahu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiki
Itu kan sudah jelas bahwa di situ ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan sebuah perkara yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sebuah kewajiban. Guys ya. Tapi wajib tartib ini bagi orang-orang yang tidak punya junub. Lek wong punya hadas besar, menurut satu kaul, orang yang mandi besar itu otomatis hadas kecilnya pun juga hilang. Perlu wudhu menurut satu kaul ya. Misal kita mau berangkat Jumatan kok kebetulan kok yo dalam kondisi junub, otomatis kan kewajibannya kok yo hadas kecil pisan, maka cukup dengan hadas besar, otomatis hadas kecilnya pun juga hilang. Cuma dengan catatan selama di dalam melaksanakan mandi besar itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pokoknya pas kamu adus itu semisal orang menyentuh kemaluan ataupun menyentuh hal-hal yang membatalkan. Bon, niku ngoten. Kalau lanjutakan malih. Walawin ghamasa muhdisun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabarin mimma marra ajza'ahu anil wudu walau lam yamkus fil inhimasi zamanan yumkinu fihi at-tartib. Tengriki ada permasalahan bahwa ketika ada orang yang hadas kecil, kemudian dia itu inhimas, dia itu tenggelam, bahasanya ngaten. Dia itu menyelam atau tenggelam, menyelam di air yang sedikit. Nah, kemudian dia niat wudhu dengan niat yang sudah dianggap sah secara fikihnya. Maka ajza'u anil wudhu, dia sudah mencukupi dari wudhunya. Contoh, biasanya awakmu apa itu nang kolam renang. Nang kolam renang aja ngoyo tok, Pak. Awan kolam renangnya mbok uyui gitu. Kita contohkan bahwa nang kolam renang itu sambil menyelamkan semua anggota wudhu, langsung kemudian nawaitul wudhu'ah dalam hati. Maka itu sudah cukup menghilangkan terhadap semua hadas dari semua anggota-anggota wudhu. Bahkan diberi hoyah, walau lam yamkus fil inhimasi zamanan yumkinu fihi at-tartib. Sekalipun kadar kamu menyelam itu tidak sampai kadar kamu membasuh, durasinya kamu membasuh semua anggota wudhu. Katakan dalam kita membasuh semua anggota wudhu ini butuh waktu 5 detik. Katakan contoh gampang ya. Wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Katakan butuh 5 detik. Katakan mawon, contoh mawon. Lah, ini ketika kamu kok menyelam di air, nawaitul wudhu'a, walaupun cuma 1 detik, nawaitul wudhu'a langsung metu ini, itu sudah dihukumi sah. Jadi tidak ada syarat harus menyelamnya itu sekira sama durasinya kamu membasuh seluruh anggota wudhu. Nggak ada. Jadi menyelam niat cukup. Bon. Dengan ini akan ngoten. Naam, lawi tasala biniyatihi fa yustaratu fihi at-tartibu haqiqatan. Dengan ini akan Naam, lawi tasala biniyati ay biniyati raf'il hadas wa nahwi mimma marra wa muradu al-ihtisal bisabbi binahwi ibrikin fa huwa muqabilun bil inhimas. Terus ngeten. Jadi prakteknya itu ada kalanya menyelam, ada kalanya dibasuh. Ada kalanya menyelam, ada kalanya dibasuh. Sehingga lawi tasala biniyati, kalau dia itu membasuh atau terbasuh wis. Terbasuh. Kamu ngeleset pas wae udan, Pak. Udan itu deres ngono ya. Kamu ngeleset nang dalan. Dengan sekira atau wis digebyur karo biasanya nang anu iku lho Pak, apa iki jeneng kolam mandi itu kan ada gebyuran timboy lho, gede. Andai kan semisal kalau irtisal terbasuhnya itu kemudian kamu niat nawaitul wudhu'a di dalam hati, tetap faistartu fi at-tartibu haqiqatan, maka harus disyaratkan tartib secara nyata. Artinya beda antara kamu menyelam dengan terbasuh, itu beda. Kalau kamu menyelam walaupun tidak 5 detik,
mboten masalah. Tapi kalau kamu itu terbasuh, contoh gampang wis, faruk wudu. Tapi wudu itu carane bareng. Wajah sing basuh faruk dewe, kedua tangan sing basuh sonep, wis, dan pokoknya semua anggota wudu ini dibasuh secara bersamaan. Maka tengeri dihentikan fayustartu fi at-tartibu hakikatan. Harus disyaratkan benar-benar tertib secara hakikat. Artinya apa? Kalau ada orang kok membasuh seluruh anggota wudhunya, membasuh loh ya, bukan menyelam loh ya, membasuh seluruh anggota wudhunya secara bersamaan, maka itu dianggap tidak sah kecuali cuma wajah. Karena itu tidak tertib. Bisa dibedakan ya antara membasuh, terbasuh dengan menyelam. Kalau menyelam biur ya, iki Ibnu ya nang laut mesti jebyur semisal. Lagi dinas semisal. Nah itu wudu mesti langsung, baru langsung metu sah, langsung jadi wudu. Tapi kalau dibasuh satu persatu yang dilakukan secara bareng dalam satu waktu, maka itu enggak sah, cuma wudunya anggota wajah saja yang sah, karena itu harus tertib. Krono kuwi ora tertib. Karena memang beda antara menyelam dengan dibasuh. Pun. Terus kalau lanjutakan malih wala yadurru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Dan tidak bahaya terlupakannya satu titik atau beberapa titik di dalam selain anggota wudhu. Kalau selain anggota wudhu terbasuh ya ora masalah, kan ngoten. Tapi balau ala ma'adha a'dha'ahu mani'un kasyam'in lam yadurruhu kamastaruhu syekhuna. Ngeri dikatakan bahkan sekalipun kalau ada semisal lilin ataupun semisalnya, bahwa itu tidak masalah ya. Ada setengah dikit ingin dikatakan ngoten kalau di selain anggota wudhu seren hubungannya pun walau ahdasa wa ajnabalani, walau ahdanaba ajza'ahu al-huslu anhuma biniyatihi. Kalau ada orang hadas kecil dan dia itu junub, maka sudah cukup bagi dia untuk al-huslu anhuma biniyatihi. Cukup mandi besar itu sudah menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi wis gak usah dibolan-baleni masalah. Pokoknya sampean mandi besar itu juga sudah menghilangkan hadas, iling-ilingan syaratnya kalau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kamu tengah-tengah adus ngoyo. Hebat. Tengah-tengah adus karo memegang kemaluan, ya batal. Paham ya? Ini menurut disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi yang penting syaratnya tidak ada hal-hal yang membatalkan wudu. Dan masalah itu sudah hilang hadas kecil sekaligus hadas besarnya. Walau tayakunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi holabatid dhanni bihi. Iki Pak. Iki cara bahasa ora mamang-mamang. Atas setengah diki beliau niku ngendika ngeten. La yutayakunu umumil ma' jami'al udwi. Kita tidak wajib untuk benar-benar meyakini, memastikan bahwa air itu telah merata ke seluruh badan. Bal yakfi holabatud dhanni bihi. Cukup adanya prasangka kuat. Beda ya kan, tarafnya kan paling tinggi yaitu benar-benar yakin. Agak ke bawah sendiri yaitu ghalabatud dhon, memiliki prasangka kuat tapi belum sampai yakin. Nomor bawahnya lagi itu ada yang namanya syak. Syak itu ragu-ragu, 15-15. Di bawahnya syak ada yang namanya yaitu was-was. Kalau was-was itu sebuah hal yang sifatnya murni penggeri dunia setan. Lanang ini tarafnya
Iki kamu kudu paham tenanan dalam konsep wudu. Kalau was-was itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan apapun yang kamu mengalami was-was dalam hal itu. Wudu, was-was, gak perlu diperhatikan. Kalau syak, baru ada sedikit konsekuensi. Cuma di sini sebelum ke syak dan juga was-was ya. Jadi tarafnya adalah tayakun. Kalau tayakun itu benar-benar yakin. Andaikan nih babakan wudhu atau babakan mandi. Kalau babakan mandi gitu, kamu bener-bener yakin. Coro kamu basuh itu siji-siji. Rai dibasuh. Marono das dibasuh. Marono kuping dibasuh. Marono leher dibasuh. Marono badan depan dibasuh. Kalau per badannya benar-benar kamu basuh satu persatu, itu namanya benar-benar tayakun. Benar-benar yakin positif sudah terbasuh. Tapi itu nggak wajib. Cukup holabatudon. Holabatudon itu prasangka kuat. Pokoknya air ini kamu alirkan dari kepala bagian atas, seret. Ya kira-kira ono sing gurung nek atas ini kira-kira badan ini ono sing semari kabeh, paling sing gurung paling tangan kurang lengkap tambahi titik. Ini cukup. Jadi nggak wajib tayakun, tapi cukup holabatud don. Bahasa kasaran ngomong, alah jenenge banyu ku mengalir Pak. Mestine ya wis kena kabeh, mudah untuk mengalir ke semua tempat yang menjadi sasarannya air. Jadi nggak wajib. Cuma yang perlu diingatkan mungkin kalau babakan mandi itu, telinga iki Pak. Mandi besar mandi besar kan wajib dibasuh. Lek wudu kan cukup kamu ngenek notok kan sunnah, terus marun cukup dingin notok. Lek mandi besar kan benar-benar wajib dibasuh. Biasanya orang bingung basuhe piye. Lek gawe shower ngono ya rada penak basuhe. Lek aku biasanya ngene, asline sak karepmu. Sing penting kebasuh tapi yo aman, ojo sampai kelebon banyu, Pak. Kupingmu kelebon banyu ki yo masalah. Lek aku ya biasanya ngene masuk nean pisan. Ngoten nggih. Jadi harus itu yes holabatudon. Prasangka kuat is rumah sakit kapelas kena kapelah teraliri air semua. Faraon ini sik ismar di mana nih Pak Guru? Tereng. Orang kira sih. Pun Faraon lau syakka al mutawaddi awil muhtasiru fi tadhiri ilahuna wa ba'alam sawab.